Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Hidayatullah sambil lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan seputar iman, pembahasan seputar akidah. Yang ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena seorang itu hanya akan bisa masuk surga ketika imannya benar. Ya, ketika imannya benar. Kalau imannya tidak benar, maka tidak ada jaminan untuk masuk surga. Sehingga pada kesempatan kali ini dan seterusnya insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman. Ya, sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau yang sebelum Ramadan kita membahas rukun Islam, sekarang kita membahas rukun iman. Dimulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ditanya apa itu iman kepada Allah, mungkin jawaban versi anak-anaknya gitu ya. Ya kita percaya sama Allah. Nah, gitu ya. Atau kita percaya adanya Allah. Itu jawaban paling sederhana. Kalau anak kecil ditanya kan seperti itu ya. Sampai-sampai ada guyonan. Kamu jangan percaya sama saya, nanti syirik. Nanti musyrik katanya kan. Karena dia menganggap bahwa saya percaya itu sama dengan iman. Iman itu artinya percaya. Sehingga kalau percaya sama saya nanti jadinya syirik katanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, iman kepada Allah itu ada dua rukun atau dua prinsip ya, ada dua rukun atau dua bagian lah, dua bagian. Yang pertama yaitu iman kepada Allah berarti meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membedakan kita dengan orang-orang ateis. Ateis atau orang-orang agnostik yang mereka meragukan adanya Tuhan atau bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Ini yang pertama, mau yakini wujudnya dulu, bahwa Allah itu ada, ya, bahwa pencipta itu ada. Yang kedua yaitu mentauhidkan Allah. Jadi tidak cukup hanya percaya bahwasanya Allah itu ada, tapi juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas apa itu tauhid. Mentauhid berarti mengesakan. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu dalam bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu tauhid yang artinya menjadikan satu-satunya. Menjadikan satu-satunya. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Ana uwahiduki." Aku menjadikanmu satu-satunya. Artinya apa? Tidak poligami. Satu-satunya istri ya gitu ya. Ana uwahiduki. Aku, atau bahasa akamsinya apa? Kamulah satu-satunya. Itu menjadikan dia sebagai satu-satunya istri. Nah, itu kalau secara bahasa ya. Wahada yuwahidu menjadikan dia sebagai satu-satunya. Nah, berarti kalau konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Satu-satunya dalam apa? Dalam tiga perkara. Dalam tiga
perkara. Apa yang harus Allah itu harus dijadikan satu-satunya itu dalam perkara apa aja? Nah, yang pertama yaitu Allah harus dijadikan satu-satunya sebagai yang maha pencipta, yang maha mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta, dan semua hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ilahiyah, perbuatan yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Berarti kita menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang mencipta, satu-satunya zat yang memiliki, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, satu-satunya zat yang memberi rizki. Itu semua berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah memberi rizki, Allah mengatur alam semesta, ya. Kemudian juga Allah menghidupkan, mematikan. Kita harus yakin bahwasanya yang bisa melakukan semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita esakan pertama, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Berarti kalau mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah apa? Tidak boleh meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tidak ada selain Allah yang bisa mencipta. Tidak ada selain Allah yang bisa memberi rizki. Tidak ada selain Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menjadikan Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemberi rizki dan lain sebagainya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang ini oleh para ulama dikenal sebagai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Artinya menjadikan Allah esa dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebut rububiyah? Karena dari kata Rob. Rob itu artinya yang maha memelihara. Ya, yang maha memelihara, yang maha mengatur juga disebut Rob. Ini yang pertama. Jadi kita harus mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kita tidak boleh menjadikan selain Allah, atau tidak boleh meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa tadi mencipta, memberi rizki dan seterusnya. Apakah ada orang-orang yang punya keyakinan seperti itu? Ya, orang-orang yang meyakini bahwasanya selain Allah ada yang bisa menciptakan? Ada. Contohnya dalam agama Zoroaster. Zoroaster itu apa? Majusi. Agamanya orang-orang Persia, para penyembah api. Mereka mengatakan yang menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan itu dua Tuhan yang berbeda. Jadi Tuhan itu ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Dalam agama lain juga bahkan Tuhan itu terbagi-bagi tugasnya. Kalau kita nyebutnya dewa, orang nyebutnya dewa. Dewa yang memberi rizki, ada dewa penghancur, ada dewa yang lain-lain ya. Jadi ada selain Allah yang bisa memberi rizki, ada selain Allah yang bisa memberi keselamatan. Berarti orang-orang seperti ini mereka tidak bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita esakan tentang Allah? Apa yang kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya? Yaitu Allah kita jadikan sebagai satu-satunya yang kita sembah. Yang kita sembah. Jadi berkaitan dengan bagaimana perbuatan kita kepada Allah. Kalau tadi kan mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau sekarang mengesahkan Allah dalam perbuatan kita kepada Allah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk kita bertawakal, berhak untuk kita takuti, berhak untuk kita cintai. Ya, itu semua kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Jangan sampai kita ada menyembah selain Allah. Jangan sampai kita mencintai dengan cinta
seperti cinta kita kepada Allah. Jangan sampai ketakutan kita kepada makhluk seperti ketakutan kita kepada Allah. Itu berarti menyekutukan Allah dalam perbuatan kita kepada Allah. Jadi Allah kita jadikan sama dengan makhluk. Ya, Allah dijadikan sama dengan makhluk dalam artian kita takut kepada Allah sebagaimana kita takut kepada makhluk sebagaimana kita takut kepada Allah. Kita mencintai makhluk sebagaimana kita cinta kepada Allah. Ini syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini berarti syirik dalam mencintai. Sehingga kecintaan mereka kepada makhluk membuat mereka bersujud kepada makhluk tersebut, menjadikan mereka kemudian mau berkorban, ya, sebagaimana kita mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita cinta Allah, kita akan berkorban misalnya nyembelih, ya. Ya karena ada orang yang cinta dengan Nyi Roro Kidul, dia juga nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Ini syirik dalam kecintaan, atau syirik dalam takut, syirik dalam tawakal, syirik dalam sujud peribadatan. Itu adalah syirik dalam tauhid uluhiyah. Nah, yang kedua namanya tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Disembah di sini maknanya tadi, disembah itu bukan hanya kemudian sujud, sholat, ya, tapi semua bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah peribadatan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah semua yang Allah cintai, baik berupa perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin. Kalau kita tujukan untuk kepada selain Allah, berarti itu kita telah beribadah kepada selain Allah. Contoh, kita menyembelih, contoh tadi menyembelih. Menyembelih Allah syariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namanya kurban. Kurban itu untuk taqarrub. Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan, yang nanti insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah kita akan lakukan. Kalau kita lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada jin, kepada yang kita anggap sebagai penguasa lautan, yang kita anggap sebagai penguasa gunung, untuk supaya kita dekat dengan dia, berarti ini termasuk syirik. Karena kecintaan kita kepada dia, keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada dia menjadikan kita melakukan hal tersebut. Ini syirik dalam uluhiyah. Makanya tadi tauhid, ya, bukan cuma meyakini Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta, tapi juga meyakini bahwasanya dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Satu-satunya, enggak boleh yang lain. Ustadz, gimana kalau misalnya kita menyembah Allah dan juga menyembah patung? Kan berarti kita tetap menyembah Allah. Jawabannya itu syirik, bukan? Syirik. Kenapa? Tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Harusnya cuma Allah saja, nggak usah berhala. Ya. Makanya walaupun orang-orang musyrik dulu menamakan anak-anaknya dengan Abdullah, seperti nama siapa? Nama bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya Abdullah, hamba Allah. Seolah-olah sudah seperti, berarti ini menyembah Allah. Iya, mereka menyembah Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah. Abu Jahal itu dikira doanya sama Allah dia. Tapi juga doa kepada berhala-berhalanya. Sehingga enggak ada gunanya. Percuma Anda berdoa kepada Allah, di saat ini Anda berdoa kepada berhala, kepada orang yang sudah meninggal, berdoa kepada jin. Percuma, karena itu bukan makna tauhid. Tauhid berarti menjadikan Allah hanya satu-satunya dalam peribadatan.
Ya, itu yang kedua. Jadi tauhid apa tadi? Pertama, rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Rububiyah dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala kita jadikan Allah cuma satu-satunya. Yang uluhiyah dalam perbuatan kita kepada Allah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Ya. Yang ketiga adalah kita harus mengesahkan Allah dalam kesempurnaan, baik itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita kenal dengan tauhid al-asma was sifat. Ya, menjadikan Allah itu sempurna dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang itu tidak dimiliki oleh selain Allah. Mungkin Allah betul, Allah hidup. Tapi Allah itu bukan hanya hidup, Allah itu maha hidup. Kita hidup, Allah hidup. Ya, kita hidup, Allah hidup, betul ya? Betul nggak? Allah hidup, kita juga hidup. Sama nggak hidupnya kita dengan hidupnya Allah? Beda. Karena kita hidup dan akan mati, Allah hidup dan tidak akan mati. Dan siapa di seluruh jagat alam ini yang seperti itu? Hanya Allah yang hidup dan tidak pernah mati. Allah Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahman. Siapakah di seluruh jagat raya ini yang seperti Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, yang kasih sayangnya seperti Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ar-Rahman itu artinya apa? Yang maha pengasih atau penyayang. Allah yang sayang kepada makhluknya. Saking sayangnya, ya, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk memberi petunjuk kepada manusia supaya mereka tidak tersesat. Ya. Ini karena Allah sayang kepada makhluknya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ada 100. Yang 99 disimpan Allah Subhanahu wa taala, yang satu itu diturunkan ke bumi, itulah yang kalian lihat sebagai kata Nabi apa? Yang kata Nabi, ya itulah yang kalian lihat sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia, kasih sayang induk kepada anaknya, induk hewan kepada anak, itulah 1% dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepenyayang-penyayangnya makhluk itu tidak ada apa-apanya dengan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwasanya kalau Allah itu bernama Ar-Rahman, itu tidak ada makhluknya yang sama penyayangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, namanya Al-Basir. Allah Maha mendengar, As-Sami'. Sama enggak kita melihat dengan Allah melihat? Jauh berbeda, tidak bisa disamakan sama sekali. Ya, Allah Maha melihat segala sesuatu. Allah Maha melihat yang kalau manusia kan cuma bisa melihat yang di depannya. Bisa nggak lihat yang di belakangnya? Nggak bisa. Apakah bisa manusia melihat bakteri yang ada di tangan ini? Nggak bisa. Apakah manusia bisa melihat warna-warna yang ultraviolet, inframerah? Nggak bisa. Apakah manusia bisa melihat jin? Nggak bisa. Melihat malaikat? Nggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Al-Basir. Ya. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha mendengar ini tidak sama dengan pendengaran manusia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar, maka Allah bisa mendengar seluruh makhluk dalam satu waktu. Kalau kita dengar orang ribut gini apa bisa ngerti? Orang pada berisik ribut nih. Langsung bisa ngapalin, oh ini ngomong ini ngomong ini, nggak bisa. Ya. Itu miliaran makhluk di bumi, manusia, hewan, semut, ya. Semuanya Allah mendengarnya dalam satu waktu. Artinya apa? Allah Maha mendengar, bukan hanya mendengar tapi Maha mendengar. Itu yang disebut dengan tauhid asma dan sifat. Menjadikan Allah satu-satunya dalam kesempurnaan sifat-sifat dan juga nama-namanya. Allah Maha sempurna, satu-satunya di situ. Ya, inilah 3 tauhid yang harus kita imani semuanya.
Siapa yang tauhidnya cuma salah satu dari tiga ini, maka dia belum disebut bertauhid. Ya. Memangnya ada yang tauhidnya cuma sebagian? Banyak. Ya, banyak. Contoh, siapa yang cuma bertauhid dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid uluhiyah dengan tauhid asma wa sifat? Contohnya siapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bertauhid, tapi cuma tauhid rububiyah saja. Berarti apa? Orang musyrik itu kalau masalah ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mereka jawab? Allah. Mereka tidak akan menjawab Lata, Uzza, tidak akan menjawab Manat, tidak akan menjawab nama berhala-berhala mereka. Mereka tidak akan menjawab itu. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal, ya. Misalnya dalam surat Az-Zukhruf Allah Ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ya, kalau kamu tanya siapa yang menciptakan manusia, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya meyakini Allah Maha Pencipta, ya, Allah Maha memberi rizki, tapi kemudian dalam penyembahannya, dalam peribadatannya kok mereka tidak hanya Allah yang disembah tapi juga berhala, berarti tauhid rububiyahnya jalan, tauhid uluhiyahnya tidak jalan. Tauhid uluhiyahnya nol besar, ya. Berarti belum bertauhid. Ya, belum bertauhid. Yang disebut bertauhid adalah yang tiga-tiganya dilakukan. Oke. Sekarang contoh, ada enggak orang yang bertauhid uluhiyah saja tapi tidak bertauhid rububiyah dan asma wa sifat? Ada orang yang oke, saya menyembah Allah, saya nggak menyembah berhala, saya nggak menyembah kuburan, saya nggak menyembah yang lain, tapi dia tidak bertauhid rububiyah. Contohnya adalah orang yang dia tidak meyakini adanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu gelisah, besok saya dapat rezeki enggak ya? Atau saya ragu nih Allah mau memberi rezeki saya atau enggak. Dia ragu bahwasanya Allah akan memberinya rezeki, itu sudah termasuk cacat dalam tauhid rububiyah. Atau orang-orang yang menggantungkan rezekinya kepada makhluk. Dia tidak menggantungkan rezeki kepada Allah tapi kepada makhluk. Contoh, mungkin dia kerja di suatu pabrik gitu ya. Suatu tempat kerja di pabrik misalnya. Kemudian ada PHK misalnya. Ketika di PHK dia mengatakan rezekiku telah putus. Ini adalah perkataan yang salah. Kenapa? Rezeki itu bukan dari yang punya pabrik, bukan dari yang menggaji Anda. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti banyak orang yang pindah-pindah kerja ini bisa jualan, bisa apa. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang kok enggak yakin begitu ini langsung mengatakan qata'ani rizq, Allah telah memutus rezekiku atau rezekiku telah putus. Ini hati-hati. Tanpa sadar kita telah menjadikan makhluk sebagai pemberi rezeki. Contoh lain misalnya musim kampanye. Wah, kalau sama calon A ini adalah nanti Indonesia akan makmur, sentosa, sejahtera, rakyatnya bahagia. Wah, macam-macam lah pokoknya nama orang kampanye ya sak-sae lah. Hati-hati. Memangnya dia yang memberi rezeki? Memang dia bisa menjamin? Enggak ada yang bisa menjamin. Hati-hati menjamin apa? Rezeki. Hati-hati menjamin rezeki. Siapa yang berani menjamin rezeki seorang, berarti dia telah menempatkan orang itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang. Ya, hati-hati. Jadi ya mungkin kadang-kadang kita termakan juga ya. Wah, kalau presidennya ini
rezeki kita seret dari mana? Dari mana tahu? Kalau presidennya ini kita akan makmur, dari mana? Ya kan? Nggak ada yang bisa. Kalau Allah mampu, kalau Allah berkehendak Allah mampu, untuk apapun itu Allah mampu. Kalau Allah berkehendak Allah mampu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri saya rizki. Ketika doa kita dikabulkan, rizki itu bisa dari manapun. Tiba-tiba datang orang, misalnya ya, misalnya, mas sini mas. Nah, bisa jawab pertanyaan dari saya nggak mas? Apa, sebutkan 5 nama ikan, nah, misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Misalnya lele apa udah. Ya selamat dapat iPhone. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa banget ya. Bukan yang tidak mungkin ya, gitu ya. Padahal dia nggak pernah memimpikan ya. Tiba-tiba dapat rezeki iPhone misalnya. Kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Makanya kita harus meyakini bahwasanya rezeki dari Allah dan bukan dari makhluk. Ini contoh orang yang mungkin dia sholatnya untuk Allah, tapi dalam masalah keyakinan dia terhadap rezeki ternyata salah. Ya. Ada juga orang yang meyakini wali itu punya peran dalam menciptakan. Itu orang-orang biasanya orang sufi ekstrim ya, sufi ekstrim. Biasanya saking mereka itu hulu atau berlebihan dengan wali sampai mengatakan yang namanya wali itu juga mereka juga punya andil dalam mengatur alam semesta. Ini juga syirik dalam tauhid rububiyah. Jadi keyakinan semacam ini, adanya selain Allah yang memberi rizki, ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta, ada selain Allah yang memiliki bagian di bumi. Karena itu wilayahnya Mbah Sopo misalnya. Kalau Mbah Semar misalnya, itu wilayahnya Mbah Gareng. Ini wilayahnya Nyi Roro Kidul, ini wilayahnya Nyi Blorong, ini wilayahnya siapa lagi misalnya. Ya. Itu semua syirik dalam rububiyah. Ya. Jadi kalau orang itu syirik tahu bertauhid rububiyah tapi tidak uluhiyah sama saja. Orang bertauhid uluhiyah namun tidak rububiyah juga belum bertauhid. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Orang yang mungkin bertauhid uluhiyah, bertauhid rububiyah namun tidak bertauhid dalam asma dan sifat Allah. Jadi asma dan sifat Allah apa? Meyakini Allah satu-satunya yang sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, kok misalnya ada orang yang dia meyakini Allah punya anak. Ada nggak kaum yang meyakini demikian? Ada. Ya tetangga kita juga, ya kan? Setiap tanggal 25 dirayakan perayaan yang dengan terang-terangan, ya, ini hari kelahiran anak Tuhan. Padahal Allah itu maha sempurna, lam yalid wa lam yulad. Di antara kesempurnaan Rabb itu adalah dia tidak mengambil anak. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanak. Dan mereka mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari tuduhan tersebut. Ya. Mengatakan Allah punya anak. Atau mengatakan Allah misalnya atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan menggambarkan Allah misalnya. Ini berarti apa? Meyakini adanya, berarti menjadikan Allah tidak sempurna. Karena Allah bisa digambar itu berarti tidak sempurna. Ya. Tidak mungkin Allah bisa divisualisasikan, digambar, nggak mungkin. Setiap gambar manusia itu pasti cacat, pasti tidak sempurna. Kalau sampai ada orang kok berani menggambar Tuhan, itu berarti menunjukkan Tuhannya itu nggak sempurna. Manapun, silakan lihat agama-agama lainnya yang mereka memvisualisasikan, menggambarkan Tuhan itu, kita ngelihatnya gimana toh? Kita ngelihatnya kan kok gitu ya, gitu ya. Kok kadang ada yang kalau misalnya Tuhannya
orang sebelah itu kan kadang digambarkan rambutnya panjang, ya, jenggoten gitu ya, seperti itu. Kadang-kala ada yang dalam bentuk disalib, ya, kemudian ada apa? Mahkota durinya. Kalau saya melihat gimana ya? Apakah Tuhan seperti itu gitu? Ini fitrah manusia menolak gitu. Fitrah manusia menolak. Tuhan digambarkan aja sudah menolak. Tuhan digambarkan seperti misalnya setengah manusia setengah hewan gitu ya. Badannya manusia, kepalanya gajah. Badannya manusia atau tubuhnya macan, kepalanya manusia misalnya. Kita aja kalau ada beneran seperti itu kita anggap apa? Aneh, kita anggap akan kita masukkan sirkus. Yang seperti itu. Kok itu malah diyakini sebagai Tuhan? Nah, artinya apa? Ketika kita meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mungkin kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya sedikit pun. Tidak akan mungkin kita akan membayangkan seperti Allah seperti apa, tidak akan mungkin kita bahkan untuk menggambarkan Allah itu seperti apa, karena tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pernah beliau melihat Allah Subhanahu wa taala? Belum pernah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, namun Rasul tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah di malam Mi'raj?" Maka kata Nabi SAW, "An-nur" atau nur ar-roh. Aku cuma melihat cahaya. Aku terhijabi oleh cahaya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah melihat Allah ya tentunya bisa menggambarkan, paling tidak begitu ya. Tapi Nabi aja nggak pernah melihat. Nabi Musa ketika mau melihat Allah, apa yang terjadi? Rabbi arini anzur ilaik. Ya. Wahai Rabbku, perlihatkan dirimu kepadaku. Ini sudah saya ceritakan kemarin ya, di pertemuan kemarin. Ya. Maka kata Allah apa? Lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Gak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Yang bisa melihat kapan? Di akhirat. Ya, ketika kita masuk surga, maka di antara hadiah terbesar yang Allah berikan kepada penduduk surga adalah diperkenankan melihat Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika itu kita mendapatkan kenikmatan yang terbesar. Itulah bonus yang lebih gede daripada pokoknya gitu ya. Kan biasanya kalau kita beli barang ada bonus, kan biasanya bonusnya lebih murah ya, lebih murah. Ya. Tapi kalau di surga, kenikmatan surga itu intinya ya, kamu dijanjikan surga. Tapi ketika ditanya penduduk surga ditanya, apakah kalian ingin nambah lagi kenikmatan surga? Maka orang-orang di surga mengatakan, ya, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Wa najjina minan nar, engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Kurang apa sih ya Allah? Kayaknya kok enggak ada lagi ya gitu ya. Maka walaupun mereka merasa cukup dengan nikmat tersebut, Allah kemudian membuka hijabnya, kemudian apa? Menampakkan dirinya di hadapan para penduduk surga, dan itulah nikmat terbesar yang dialami oleh para penduduk surga. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwasanya kalau kita bertauhid rububiyah, uluhiyah, namun asma wa sifatnya bermasalah, masih meyakini Allah bentuknya begini-begini ya, atau Allah punya anak, atau Allah, kadang ada ya dai-dai yang mungkin terlalu nggak sopan, misalnya Allah membaca pesan kita. Dari mana ente menyatakan Allah membaca pesan Anda? Emang Anda ngirim pesan lewat apa? Allah membaca di mana? Itu kan tidak sopan. Ya, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pernah Allah sebutkan. Allah Maha melihat, tapi Allah, apakah kemudian kita ngirim pesan kemudian dibaca Allah? Itu kan nggak sopan. Ya. Itu diantara orang-orang yang bermasalah dalam tauhid apa? Asma dan sifat. Dia kurang penghormatannya, pengagungannya kepada Allah, sehingga dia muncul pada dirinya penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ya. Ini hati-hati. Ya, jadi tauhid harus lengkap tiga-tiganya. Apa? Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan
asma wa sifat. Nah, kalau orang meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, kemudian pengatur alam semesta, pemilik kita semua, ya, maka sudah tentu konsekuensinya adalah yang kedua, yaitu apa? Menjadikan dia sebagai satu-satunya yang disembah. Masa ini sudah menciptakan kamu, memberi rezeki kamu, memberi semuanya, kok nyembahnya ke yang lain? Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Sudah otomatis harusnya gitu ya. Udah otomatis. Ya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi karena Allah telah menciptakanmu, maka sembahlah Dia, gitu loh. Berarti kan kita meyakini Allah sebagai pencipta, sehingga kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 tauhid yang harus kita yakini. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan, loh kenapa tauhid harus dibagi-bagi? Ya tadi jawabannya. Karena ada orang yang barangkali tauhid rububiyahnya jalan, uluhiyahnya tidak. Ada yang uluhiyahnya bertauhid, rububiyahnya cacat. Ada yang uluhiyahnya, rububiyahnya jalan, asma wa sifatnya bermasalah. Nah, maka kita harus pelajari masing-masing ini, 3 ini, ya. Pelan-pelan kita pelajari tauhid rububiyah, mungkin nanti akan kita dalami. Ya, karena nanti kan kita akan belajar juga selain yang tadi ya, orang itu tauhid rububiyah yang salah itu seperti apa? Cacat dalam tauhid uluhiyah itu seperti apa? Jenis-jenis syirik itu apa aja? Dan dalam masalah asma wa sifat itu penyimpangannya apa aja? Nanti kan kita akan kenalan dengan kelompok-kelompok sesat, Mu'tazilah, Jahmiyah, yang itu sampai sekarang masih ada, masih eksis. Orang-orang Islam liberal itu kan orang-orang Mu'tazilah itu. Dan mereka bermasalah di masalah asma dan sifat. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai masing-masing dari 3 tauhid ini. Ya. Wallahu ta'ala alam, masih ada waktu. Jika ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih. Harus. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi tadi contoh ya, ini Bapak mencontohkan ada orang yang tidak meyakini Allah di langit, di atas langit, di arsy. Padahal Al-Quran banyak menyebutkan Allah di atas arsy, ya, di atas langit. Amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dari yang di langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam surat Thaha ayat 5 Allah mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Kalau orang kok nggak meyakini itu dengan mengatakan Allah itu tidak di atas, berarti dia bermasalah dalam apa? Tauhid asma dan sifat. Karena Allah di atas itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan, itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalau orang itu tidak meyakini salah satu dari itu, berarti dia cacat dalam tauhid asma dan sifat, dan itu harus dirinci nanti. Oh, apakah langsung kafir? Enggak, ya. Nanti masalah kafir atau enggaknya itu enggak usah kita bahas sekarang, ya. Yang jelas kalau cuma sekedar seperti itu tidak kafir, ya. Karena boleh jadi dia ya taklid macam-macam, dia sebabnya banyak. Yang kita tidak bisa langsung serta-merta katakan, "Oh, ini kamu enggak bertauhid, berarti kamu syirik." Ya. Syirik, tapi tidak selalu syirik itu artinya keluar dari Islam. Tapi yang kalau keliru jelas keliru. Wallahu ta'ala alam bissawab. Gitu ya Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apakah nanti penghuni neraka juga bisa melihat Allah di akhirat? Ya. Insyaallah cukup ya menjawabnya. Jadi nanti di akhirat itu ada 2, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya 2 kali. Yang pertama adalah di padang mahsyar. Itu namanya ru'yatu at-ta'rif.
yaitu Allah menampakkan dirinya untuk menguji manusia. Orang yang kafir, mereka akan mengatakan, orang kafir dia akan mengatakan engkau bukan Tuhan kami. Dia akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena sembahan yang dia kenal itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyembah berhala, mereka nyembah, sehingga ketika Allah menampakkan dirinya, maka mereka malah mengingkarinya. Dan itu bukan Allah memperlihatkan diri untuk memberikan nikmat, tapi sebagai ujian. Ada orang beriman, dia akan membenarkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu baru penglihatan untuk mengenali Allah, atau namanya ru'yatul ta'rif. Bukan ru'yatul in'am, untuk memberi nikmat. Nah, baru nanti yang kedua di surga, yang itu khusus bagi orang-orang yang beriman, dan Allah akan memperlihatkan wujudnya kepada kita semua. Dan wallahu alam apakah wujud ketika ditampakkan di padang mahsyar dan di surga itu berbeda. Yang jelas dalam riwayat yang cukup panjang disebutkan demikian, bahwa Allah nanti di akhirat akan menguji manusia dengan memperlihatkan dirinya. Gitu. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu dan ada riwayatnya bisa saya bawakan untuk kita bacakan. Ya, wallahu taala alam bisawab ya. Saya kira cukup, sudah mau masuk waktu Isya ya, kurang lebih 1 menit lagi. Mari manfaatkan waktu sebelum Isya untuk berdoa, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan juga mendoakan saudara kita yang di Palestina, ya, juga mendoakan saudara kita yang di tempat lain yang dalam kondisi terzalimi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.